Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi merilis pembaruan ranking FIFA terbaru per tanggal 22 Desember tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Timnas Indonesia menutup tahun 2025 dengan berada di peringkat ke-122 dunia. Posisi ini membuat Indonesia masih berada di bawah sejumlah rival di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Indonesia mengoleksi total 1.144,73 poin. Jumlah tersebut membuat posisi tim Garuda tidak mengalami perubahan sejak pembaruan sebelumnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2025. Dengan kata lain, Indonesia telah bertahan di peringkat ke-122 sejak Oktober hingga akhir tahun ini. Stagnannya peringkat Indonesia tidak lepas dari keputusan PSSI yang tidak memanfaatkan agenda FIFA Matchday pada November tahun 2025. Akibatnya, Timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk menambah poin melalui laga internasional resmi yang berpotensi mendongkrak posisi di ranking FIFA. Pertandingan terakhir Indonesia terjadi pada round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam fase tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dan Irak. Dua kekalahan itu membuat Indonesia gagal menambah poin dan semakin sulit memperbaiki peringkat di level dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Thailand masih menjadi negara dengan peringkat terbaik meskipun mengalami penurunan satu tingkat. Thailand kini berada di posisi ke-96 dunia dengan koleksi 1.243,27 poin, tetap unggul cukup jauh dibanding negara ASEAN lainnya. Vietnam justru menjadi sorotan positif dalam pembaruan ranking kali ini. Tim berjuluk Golden Star Warriors berhasil naik 3 peringkat, dari posisi ke-110 ke peringkat ke-107 dunia, setelah mengumpulkan 1.189,62 poin. Kenaikan tersebut menjadikan Vietnam sebagai negara ASEAN sekaligus negara dunia dengan peningkatan peringkat tertinggi pada periode ini. Berbanding terbalik dengan Vietnam, Malaysia justru mengalami penurunan paling tajam, baik di ASEAN maupun secara global. Harimau Malaya turun 5 peringkat dari posisi ke-116 ke peringkat ke-121 dunia dengan total 1.145,89 poin, hanya unggul tipis dari Indonesia. Penurunan drastis Malaysia disebabkan oleh sanksi FIFA terkait kasus pemalsuan dokumen naturalisasi. FIFA membatalkan hasil 3 laga uji coba Malaysia melawan Cape Verde, Singapura, dan Palestina. Sebagai konsekuensinya, Malaysia dihukum dengan kekalahan 0-3 di ketiga pertandingan tersebut setelah terungkap keterlibatan 7 pemain ilegal. Bagi Indonesia sendiri, sepanjang tahun 2025 terjadi fluktuasi peringkat yang cukup signifikan. Posisi terbaik Indonesia adalah peringkat ke-118 dunia yang berhasil diraih pada Juli tahun 2025. Sementara itu, posisi terburuk Indonesia tercatat di peringkat ke-123 dunia pada April tahun 2025. Di tingkat Asia, dominasi masih dipegang oleh negara-negara kuat. Jepang menjadi tim Asia dengan peringkat FIFA tertinggi di dunia dengan menempati posisi ke-18. Setelah itu disusul Iran di peringkat ke-20, Korea Selatan di posisi ke-22, Australia di peringkat ke-26, serta Uzbekistan di posisi ke-50 dunia. Secara global, tidak ada perubahan di papan atas ranking FIFA. Posisi peringkat 1 hingga 33 dunia tetap sama dibandingkan pembaruan sebelumnya. Spanyol masih kokoh di puncak ranking FIFA dengan koleksi 1.877,18 poin, diikuti Argentina di posisi kedua dan Prancis di peringkat ketiga. 10 besar ranking FIFA dunia saat ini diisi oleh Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris, Brasil, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, dan Kroasia. Penutupan tahun 2025 menjadi gambaran bahwa Timnas Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk bersaing di level Asia maupun dunia. Konsistensi performa, pemanfaatan agenda FIFA Matchday, serta peningkatan kualitas kompetisi domestik diharapkan mampu membawa Indonesia memperbaiki peringkat FIFA dan menyongsong tahun 2026 dengan lebih optimistis. Di tengah upaya terus-menerus untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Erick Thohir, baru saja mengadakan pertemuan penting dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino.
Pertemuan ini berlangsung di Doha, Qatar, dan menjadi momen krusial untuk membahas persiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu dari 8 negara tuan rumah untuk edisi FIFA Series tahun 2026. Negara-negara lain yang terpilih meliputi Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga tanggal 31 Maret tahun 2026, dengan format mini turnamen yang melibatkan 4 tim nasional di setiap lokasi tuan rumah. Konsep ini memungkinkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi, sehingga menciptakan peluang berharga untuk pertukaran pengalaman dan peningkatan kualitas permainan. FIFA Series sendiri adalah inisiatif baru dari organisasi sepak bola dunia yang digelar setiap 2 tahun sekali. Ajang ini bersifat invitational atau undangan, dirancang untuk mempertemukan tim-tim dari benua berbeda dalam laga-laga berkualitas tinggi. Melalui format terpusat ini, setiap tuan rumah akan menjadi pusat pertandingan mini yang intens, di mana 4 tim akan saling berhadapan. Bagi Indonesia, penunjukan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga bukti pengakuan internasional atas kemajuan infrastruktur dan manajemen sepak bola di tanah air. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino yang memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menggelar turnamen internasional, FIFA Series 2026 yang akan bergulir pada 23–31 Maret tahun 2026 dan diikuti negara dari beberapa benua, tulis Erick Thohir di akun media sosial resminya. The Best FIFA Football Award merupakan ajang tahunan FIFA yang memberikan penghargaan kepada insan terbaik di dunia sepak bola. Sejumlah kategori bergengsi akan diumumkan dalam malam puncak tersebut. Kabar membanggakan datang bagi sepak bola Indonesia. Rizky Ridho masuk dalam daftar nominasi Puskás Award 2025, bersaing dengan sejumlah pemain top dunia. Bek tengah timnas Indonesia tersebut dinominasikan berkat gol spektakulernya saat membela Persija Jakarta melawan Arema FC. Dalam laga tersebut, Rizky Ridho mencetak gol jarak jauh dari area tengah lapangan yang langsung viral dan menuai pujian internasional. Jika berhasil meraih penghargaan tersebut, Rizky Ridho berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang memenangkan Puskás Award, sekaligus mengangkat nama sepak bola nasional di kancah dunia. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, baru-baru ini menampilkan semangat juang tinggi dalam kualifikasi Piala Dunia dan turnamen lainnya, yang membuat supporter tanah air semakin bangga. Selain itu, penyelenggaraan FIFA Series kemungkinan besar akan memanfaatkan stadion-stadion ikonik seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, yang telah terbukti mampu menghosting event internasional dengan sukses.